Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan materi perkuliahan kekuatan-kekuatan politik Indonesia yang insya Allah kali ini kita akan membahas tentang civil society. Dalam membahas tentang civil society, kita harus memahami apa itu civil society. Ini sudah dibahas sejak Yunani kuno. Seperti apa yang disampaikan oleh Aristoteles, civil society atau bahasa Yunaninya adalah politik koinonia, adalah masyarakat politik atau negara. Nah, di sini masyarakat sipil ini identik dengan negara. Nah, selain itu ada Cicero yang mengistilahkan masyarakat sipil dengan societas civilis, yang artinya juga masyarakat politik. Kemudian konsep tersebut bertahan hingga abad 17. Ada perubahan yang terjadi ketika itu menurut Thomas Hobbes, John Locke, dan Rousseau itu memperkenalkan dengan istilah kontrak sosial. Kemudian menurut Gellner, civil society ini menunjuk pada masyarakat yang terdiri atas berbagai institusi non-pemerintah secara otonom dan cukup kuat untuk mengimbangi negara. Kemudian apa itu maksud mengimbangi negara ini? Di sini adalah kelompok ini memiliki kemampuan untuk menghalangi atau membendung dominasi negara terhadap masyarakat. Tetapi konsep ini tidak berarti bahwa civil society berupaya mengingkari kekuasaan negara dalam perannya sebagai civil society. Kelompok ini juga sifatnya tidak mengekang karena dapat dimasuki dan ditinggalkan secara bebas. Menurut Alexis de Tocqueville, civil society sebagai kekuatan politik. Kekuatan politik pengimbang yang dapat melakukan check and balance terhadap kekuatan negara dengan bentuk organisasi, asosiasi yang bercirikan kesukarelaan dan swadaya. Ini juga ketika berhadapan dengan negara, tapi tetap mempunyai kepatuhan terhadap norma dan nilai hukum yang berlaku di dalam negara. Larry Diamond mendefinisikan civil society sebagai aktivitas sosial yang bersifat terbuka dengan prinsip sukarela, muncul dengan sendirinya, memiliki kemampuan swasembada, otonom dari negara, dan adanya ketaatan aturan yang internal sebuah negara. Kemudian Larry Diamond juga menyebutkan bahwa civil society diwujudkan dalam banyak bentuk organisasi, termasuk organisasi kultural yang terdiri dari agama, etnik, kelompok atau organisasi atau asosiasi yang mempertahankan kebenaran bersama. Kemudian civil society diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan sebutan masyarakat sipil, atau juga kalau Nurholis Majid disebut juga dengan masyarakat Madinah. Nah, ini Nurholis Majid mengartikan Madani adalah masyarakat yang merujuk pada masyarakat yang pernah dibangun oleh Nabi Muhammad di Madinah sebagai masyarakat kota atau masyarakat berperadaban dengan ciri egalitarian, kesederajatan, menghargai prestasi, keterbukaan, toleransi, dan musyawarah. Kemudian civil society juga ada sebagian yang berpandangan bahwa civil society memiliki keterkaitan yang erat dengan negara, termasuk juga dengan partai politik. Pada masa Yunani kuno, civil society dan negara berasal daripada definisi yang sama, yaitu koinonia politik, masyarakat politik, di mana setiap manusia dikenal sebagai zon politikon, makhluk politik. Negara termasuk aparatus dan kebijakannya merupakan bagian daripada sebuah konsep masyarakat politik. Kemudian civil society ini adalah kelompok masyarakat yang memiliki kemandirian,
yang tegas terhadap berbagai kepentingan akan kekuasaan. Pandangan ini diwakili oleh Hegel, di mana civil society adalah momentum di mana peran transisi dari keluarga menjadi organisasi sosial dan nantinya berujung pada terbentuknya sebuah negara. Kemudian juga civil society itu adalah merupakan kelompok masyarakat yang memiliki kemandirian terhadap berbagai kepentingan kekuasaan. Yang tidak kalah penting dalam konsep civil society ini adalah adanya partisipasi aktif semua warga negara, baik yang tergabung dalam berbagai perkumpulan, organisasi, atau kelompok lainnya yang sehingga akan membentuk karakter demokratis di lembaga tersebut. Civil society juga berperan dalam meningkatkan kapasitas organisasi partai dalam menjalankan fungsi partai. Ini melalui berbagai bentuk pelatihan, pengembangan kapasitas. Sebagai lembaga yang memiliki sumber daya manusia yang besar, ini bisa diakui eksistensinya dalam pembangunan dan kepentingan partai politik. Civil society juga menyediakan para aktor sehingga memiliki pengaruh di masyarakat. Banyak sekali kandidat yang ikut serta dalam pemilihan umum, baik untuk legislatif maupun untuk memobilisasi para pemilih, sehingga muncul para pemimpin partai politik, pemimpin negara, eksekutif itu dari civil society, sehingga civil society juga banyak sekali diburu, banyak sekali diminta oleh partai politik untuk kepentingan para pemilih. Ini menurut Bepis menyebutkan ada 4 relasi yang kuat antara civil society dengan partai politik. Yang pertama, menghindari kontak dengan partai politik, di mana civil society berusaha untuk tidak terlibat dalam kegiatan politik, sehingga mereka tidak diklaim memiliki aktivitas yang partisan. Yang kedua, mendukung partai politik secara menyeluruh tanpa ada keberpihakan. Hal ini bisa dilihat dari komitmen civil society untuk mendukung partai politik yang berdasarkan agenda serta isu yang sama dengan kepentingan kelompok civil society tersebut. Kemudian yang ketiga, beraliansi dengan satu partai politik. Dalam konteks ini, sebuah kelompok civil society atau lebih menyediakan berbagai informasi dengan bentuk pelatihan kepada satu partai politik, dan biasanya mereka memiliki ikatan yang kuat seperti kelompok buruh, kemudian kelompok ormas agama dan lain sebagainya.